Phoenix Radio Station udah balik lagi bersama Agila Babil Finers dan tentunya masih di check up. Di sini seperti biasa bakal ngebahas apapun masalah kesehatan. Dan sekarang ini bagi kita seorang remaja, tentunya penampilan itu hal yang penting banget buat kita perhatikan Finers. Apalagi yang namanya kulit. Dan kalau ngomongin tentang kulit, tentunya kulit yang sehat, terus juga kulit yang bersih itu menjadi salah satu acuan kita ketika kita itu pergi-pergi keluar, terus juga melihat penampilan kita. Dan kadang-kadang tapi masalah kulit ini sering banget terjadi di kalangan remaja, apalagi ini salah satunya itu adalah kulit yang kering. Dan mungkin banyak juga yang nggak tahu masalah kulit ini itu nggak hanya tentang kekeringan aja. Ini banyak banget hal-hal yang bisa membuat kulit kita itu kering gitu, Finars. Kira-kira apa aja? Di sini udah hadir Dr. Ida Ayu Utari Priyadarsini. Ini adalah selaku spesialis dari dokter dermatologi, venerologi, dan juga estetika, dan juga dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Mahasaraswati. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Selamat sore. Ini saya manggilnya Dokter Ayu atau Dokter Utari atau Dokter Tari aja. Dokter Tari aja. Oke, soalnya saya pengennya manggilnya Dokter Ayu aja sih. Soalnya ini perawakannya udah Ayu soalnya, alias boleh, cantik bebas, gitu. Ya udah, Dokter Tari aja biar lebih akrab nih, Dok. Boleh. Nih, mungkin kalau ngomongin tentang kulit kering, ini bagi orang-orang yang awam kayak Agil gitu, mungkin nggak tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kulit kering ini dan apa yang sebenarnya itu menyebabkan kulit kita itu kering. Ini ada kaitannya katanya dengan kerusakan skin barrier. Iya, betul banget. Jadi gini, Agil ya. Jadi sebelumnya mungkin saya jelasin dulu ya kulit kering itu apa gitu ya. Oke, Oke, jadi kulit kering itu adalah kulit yang tidak terhidrasi dengan baik. Ya. Oke. Jadi apa yang terjadi kalau kulit itu tidak terhidrasi dengan baik? Itu jelas pasti akan kering. Oke. Nah, jadi dari kering ini bisa menimbulkan akibat-akibat, contohnya kayak skin barrier yang rusak, gitu. Nah, jadi bisa juga jadi kayak lingkaran setan gitu loh. Jadi skin barriernya dulu yang rusak, kemudian terjadi kulit kering. Ada juga yang kulit keringnya duluan baru kerusakan skin barrier, gitu. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Oke. Jadi saling berhubungan lah kedua itu. Oh, berarti kalau misalnya kulit kering sendiri, apakah itu hanya terjadi di permukaan kulit aja atau itu sudah sampai dalam gitu, Dok, sebenarnya? Tergantung. Oke, tergantung. Iya, jadi memang lapisan kulit itu ada lapisan paling luar ya, skin barrier itu lapisan kulit yang paling luar. Oke. Jadi fungsinya itu memang untuk proteksi, ya. Jadi untuk menjaga kesehatan atau memproteksi kulit itu dari segala macam yang ada di luar ini. Oh, maaf, Dok, bisa mic-nya agak deket. Nah, Udah, ya, oke. udah gitu. Jadi skin barrier itu lapisan kulit yang paling luar. Oke. Gitu. Jadi memang fungsinya untuk memproteksi kulit kita dari segala macam yang ada di luar. Contohnya polusi, debu, sinar UV kayak gitu. Terus kalau ngomongin tentang penyebab biasanya secara umum, Dok, kenapa remaja atau pada umumnya kita ini tuh mengalami kulit kering? Apakah ada keterkaitannya itu dengan gaya hidup atau mungkin kayak faktor lingkungan itu juga mempengaruhi, Dok? Iya. Jadi kalau pada remaja itu memang sering terjadi kerusakan skin barrier ya. Contohnya mungkin sebenarnya kulit kering itu salah satu contoh dari kerusakan skin barrier ya. Nah, jadi pada remaja itu memang sering terjadi keadaan kulitnya kering gitu. Nah, jadi pola hidup itu lifestyle itu ngaruh banget ya. Jadi kalau pada remaja itu kan biasanya sering begadang. Benar. Ya. Terus makanannya suka agak ngaco kadang-kadang ya. Iya, junk food dan segala macam manis-manis kayak gitu. Iya. Oke. Terus nggak suka minum air putih. Oke. Gitu. Kemudian sekarang kan apalagi marak ada skincare yang sudah bisa dijual bebas gitu ya. Jadi over the counter kalau kita bilang ya. Jadi kan lagi hype nih kayak skincare Korea lah, apalah itu kan udah banyak banget ya pilihannya sekarang. Nah, jadi gaya hidup remaja zaman sekarang itu adalah konsumtif banget sama yang namanya skincare over the counter ini. Nah, jadi bisa jadi terlalu konsumtif akhirnya semua dicoba, terjadi ketidakcocokan atau kurang tepat pemilihan skincare-nya, atau terjadi over exfoliate. Gitu, jadi terlalu sering ya exfoliating di rumah gitu. Jadi itu bisa salah satu penyebab terjadinya skin barrier yang rusak.
Oke, gitu. tapi kira-kira dok, apakah kayak stres terus juga mungkin lagi emosional, lagi terlalu sedih atau gimana itu juga mempengaruhi kerusakan barrier itu dan kulit Iya, kering itu? iya. Jadi kita itu satu kesatuan ya, badan kita. Jadi kulit itu nggak lepas dari salah satu organ yang paling besar dari tubuh kita. Oke. Jadi jangan istilahnya jangan baru dia paling luar, yang paling kelihatan gitu ya. Jadi dia itu sama kayak kita punya jantung, kita punya paru-paru, ya kulit itu merupakan organ tubuh kita yang paling luas, paling besar, Oke, heeh. gitu. Nah jadi dengan adanya apa namanya stres, kemudian pola hidup yang tidak baik itu jelas mempengaruhi organ-organ semua yang ada di badan kita ya. Jadi nggak Oke. kulit aja yang terpengaruh, tapi banyak ya, gitu. Jadi Oh. kulit salah satunya yang terkena dampak akibat pola hidup yang tidak sehat, stres yang berlebihan, itu pasti ada hubungannya. Oke, karena emang tubuh itu kan satu kesatuan tuh. Emang karena kulit bagian paling luar, jadi yang paling pertama kelihatan. Tapi kalau ngomongin tentang kebiasaan-kebiasaan, salah satunya itu adalah kebiasaan kayak mencuci muka yang salah. Atau tadi dokter juga udah menjelaskan tentang penggunaan skincare yang bermacam-macam itu juga mempengaruhi kerusakan skin barrier itu. Tapi gimana dengan kebiasaan cuci muka yang salah atau mencuci badan, mandi deh lebih tepatnya? Apakah itu juga mempengaruhi yang namanya kulit kering ini dan juga kerusakan skin barrier itu sendiri, dok? Iya bisa. Jadi untuk cuci muka atau mandi gitu ya, itu kan istilahnya hal-hal yang kita lakukan setiap Iya hari benar, gitu ya. yang pasti dilakukan. Yang pasti dilakukan dan itu terpapar langsung ya kita sama produk-produk ataupun benda yang nyentuh kulit ya, kayak contohnya air, terus produknya mungkin ada sabun gitu ya. Nah airnya mungkin kalau bisa itu jangan yang terlalu panas ya, Oke. karena air yang terlalu panas itu bisa menyebabkan kulitnya makin kering gitu. Kemudian untuk produknya mungkin ada menggunakan sabun gitu ya. Jadi sabunnya kalau udah kulitnya kering itu carilah yang melembabkan. Oh iya iya iya. Ya, jangan Banyak yang tuh malah, biasanya. iya, jangan yang malah makin bikin kulitnya kering. Kadang-kadang kita habis mandi, habis cuci muka itu kan kadang-kadang ada produk yang bikin kita kulitnya ketarik gitu ya. Ya, cuci muka atau habis mandi itu kok malah makin keset kayak kulitnya gitu ya. Itu artinya jangan Oh, gitu. Itu gitu. artinya jangan kita terusin kita pakai produk yang itu gitu. Oh, soalnya saya sendiri kalau misalkan mandi atau menggunakan produk sabun segala macam, kalau misalkan nggak keset gitu kayak Iya. dipegang tuh kayak nggak enak gitu loh, dok. Itu yang salah sebenarnya Oke. gitu. Jadi kunci dari skin barrier yang sehat, yang nggak rusak gitu ya, adalah lembab. Gitu. Oke. Tapi kalau misalkan ini dibiarkan, dok, misalkan dalam jangka waktu yang lama, apakah ini nanti mempengaruhi mungkin kerusakan kulit lainnya atau bakal memperparah sebenarnya, dok? Iya pasti. Kalau apapun itu yang tidak kita tangani itu pasti akan lebih parah ya, Oke, efek-efek sampingnya gitu. Jadi kalau skin barrier kita nggak perbaiki, kita udah tahu nih misalnya kok kayaknya kulitnya agak kering ya, kok kayaknya agak kusam ya, kok ada jerawatnya dikit-dikit. Nah kita diemin itu lama-lama pasti makin parah, jerawatnya lah, kusemnya lah, makin-makinan gitu ya. Nah jadi kalau sudah ada ngerasa kok kayak kulitnya nggak sehat ya gitu, itu segeralah konsultasikan dengan dokter spesialis kulit kelamin dan estetik. Oke, Gitu. tapi kalau misalkan, dok, ini ada yang bilang kalau misalkan kulit kita terlalu kering itu bakal gampang terkena komedo. Terus ada juga yang bilang kalau terlalu lembab atau berminyak lebih tepatnya itu gampang terkena jerawat. Nah, pertanyaannya Gil, sebenarnya apakah hal-hal itu juga saling berkaitan antara kulit kering dan juga penyakit-penyakit lainnya kayak komedo, terus juga jerawat, either di muka atau nggak di punggung. Apakah itu juga berkaitan semuanya, dok? Mm-mm. Nah, jadi kalau kulit terlalu kering itu bukan penyebab komedo ya. Oh, bukan. Bukan. Oke. Kalau kulit kering itu mungkin dia lebih ke rasanya kayak agak perih-perih gitu ya. Kalau yang parah ya sampai patchy atau cracky gitu. Kayak sisik ikan Bersisik. gitu ya? Oke, Jadi oke. kalau dia udah parah itu mungkin sampai rasa perih-perih ya. Jadi kalau komedo itu memang dasarnya dia memang acne prone mungkin kulitnya. Nah, jadi bukan karena kulit keringnya. Oke, 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 oke. Mungkin dia memang komedogenik tipe kulitnya. Nah, terus kalau kulit yang terlalu lembab itu beda dengan kulit berminyak. Lembab sama berminyak itu beda. Oh, itu beda ya? Beda. Oke. Kulit lembab itu kayak kulit apa ya? Kulit bayi.
yang sehat. Jadi plumpy gitu loh. Oh iya iya ngerti Ya. ngerti. Jadi bukan yang berminyak, yang oily gitu ya. Kalau yang oily, iya, dia memang bisa menyebabkan timbulnya jerawat, beruntusan, komedo gitu ya. Cuman kalau lembab itu enggak. Oke. Kulit yang lembab adalah kulit yang sehat. Idaman semua orang gitu. Oke, ciri-ciri kalau kulit kita lembab itu apa sih dok biasanya? Iya. Jadi ciri-cirinya satu, dia pasti plumpy. Oke, pelampi, kayak Ya. kenyal-kenyal gitu Iya, ya. Oke kayak oke oke. kenyal-kenyal gitu ya. Terus dia itu pasti nggak ada keluhan. Oke. Iya, kulit yang sehat, lembab itu pasti nggak ada keluhan. Kayak apa ya, kayak jerawat lah, atau apalah pigmentasi lah, atau seboroik lah, macam-macam ya. Nah, terus pasti dia cerah, kayak berseri-seri gitu loh. Oh iya iya. Meskipun iya. tone kulitnya gitu agak gelap ya, tapi dia sehat. Itu nggak harus putih loh ya. Kulit lembab, kulit sehat itu nggak harus putih ya. Tapi sehat berseri-seri. Oh iya iya iya. Ya. Kelihatan lah orang yang mukanya sehat berseri-seri Iya, gitu ya. Iya iya. benar. Oke oke oke. Oh gitu. Iya. Oke menarik. Tapi mungkin Vinars ngingetin sekali lagi ya buat kamu yang ingin bertanya ke Dokter Tari mengenai tentang masalah kulit, bisa langsung aja kamu kasih tahu Agil via WhatsApp Telegram di 0812 383 9100 atau lewat DM di Instagram juga boleh banget di Phoenix Radio Bali. Mungkin kamu pengen nanya kondisi kulit kering kamu, kayak misalkan, "Dok, ini kulit saya kenapa ya beberapa hari ini itu kayak sering ngelupas, kira-kira apa, karena apa?" Coba langsung aja tanya Vinars di WhatsApp-nya Phoenix Radio Bali. Kita bakal break sebentar, masih ada Agil Ababil di sini tentunya. Phoenix Radio Station masih ada Agil Ababil, Vinars dan juga Dokter Tari tentunya di check up, masih ngebahas mengenai tentang kulit kering dan juga kerusakan skin barrier pada remaja. Mungkin pertanyaan selanjutnya tadi kan udah disampaikan beberapa ciri-ciri ketika kita mengalami kulit kering, terus juga ciri-ciri dari kulit yang lembab itu bagusnya seperti apa. Mungkin sekarang Anggil pengen bertanya nih dok, mengenai tentang bagaimana sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan apabila kita tuh sudah memiliki yang namanya kulit kering, terus juga mungkin udah disertai dengan kerusakan pada skin barrier. Mungkin apa yang bisa kita lakukan sebagai ya pertolongan pertama gitu dok? Ya, jadi kalau kulit keringnya masih belum parah gitu ya, masih dalam tahap belum terlalu perih gitu ya, belum terlalu cracky, belum terlalu kering gitu ya. Mungkin skincare yang tepat ya, skincare yang tepat untuk digunakan sehari-hari di rumah itu penting ya. Jadi sehari itu 2 kali ya, kan biasanya orang cuci muka pagi sama malam sebelum tidur ya. Jadi gunakanlah skincare yang tepat untuk jenis kulit kita. Oke. Nah, jadi untuk kulit yang kering dan kerusakan skin barrier itu wajib ada kandungan pelembab yang ada ceramide-nya. Oke. Ya, karena dia ceramide itu bisa memperbaiki kerusakan skin barrier. Kemudian untuk keluhan dry skin atau skin barrier kerusakan yang parah gitu ya, udah lebih parah, mungkin skincare aja itu nggak akan cukup. Ya, jadi pelembab di rumah itu mungkin nggak akan cukup. Jadi segera konsultasikan dengan dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat. Nah, biasanya nanti ada terapi-terapi atau modalitas perawatan yang memang untuk kulit kering gitu. Mungkin ada, kalau sekarang tuh zamannya orang skin booster ya. Skin booster itu kan injectable ya, mainnya pakai pakai suntikan gitu. Jadi ada namanya skin booster, itu yang memasukkan hyaluronic acid langsung ke dalam kulit. Jadi itu fungsinya memang untuk melembabkan gitu. Oh gitu. Nah, melanjutkan yang tadi nih dok, ini mungkin bakal ada yang bertanya juga, ini kebetulan pas banget sama yang dokter jelaskan. Ini gimana kalau misalkan kita udah memakai suatu produk dan cocok, tapi dia bilangnya ada Adi, dia katanya pengalamannya waktu dia di luar negeri itu tiba-tiba beda gitu dok. Kayak tiba-tiba produk yang biasanya dia cocok digunakan di Bali, itu tiba-tiba kayak dipakai di luar negeri kayak kok tiba-tiba berbeda, terus jadinya nggak cocok. Berarti apakah itu ada faktor lain kayak misalkan cuaca, terus juga mungkin air yang di sana dan juga air yang di sini tuh beda, itu apa kayak gitu dok? Iya, jadi banyak banget ya memang pasien juga mengeluh hal yang sama ya. Jadi banyak yang pulang dari luar negeri atau pakai skincare yang di Bali terus tiba-tiba dibawa keluar. Jangan kan ke luar negeri ya, di luar Bali, keluar daerah pun aja bisa mengalami hal yang serupa gitu. Jadi skincare yang tadinya cocok tiba-tiba jadi nggak cocok. Kemudian tiba-tiba beruntusan segala macam ya. Jadi memang satu cuaca ya, cuaca itu sangat
berpengaruh iklim ya. Kita di Bali itu biasanya iklim tropis. Kemudian di Bali itu cenderung lebih lembab, apa sih namanya, kayak bukan kalau di luar negeri itu kan kering ya mungkin ya. Kalau di Bali itu kita kan deket pantai gitu, jadi agak lembab ya ininya. Tapi lembab yang bukan bikin kulit sehat ya, lembab yang tropis gitu ya. Nah jadi begitu dia keluar itu kan, keluar negeri itu kan lebih kering ya, cuaca lebih kering, itu bisa tadinya cocok skincare mungkin jadi nggak cocok gitu, sering kayak gitu. Terus apa namanya, selain cuaca itu air, ya air juga sering. Jadi alergi sama air yang di sana gitu. Oh, itu juga bisa ya, ya, Dok bisa. ya? Jadi mungkin perlu adaptasi kali ya. Awal-awal memang ada yang kayak kulitnya ngamuk atau geradakan gitu karena alergi atau nggak cocok sama cuacanya, sama airnya. Cuman perlu adaptasi juga. Jadi lama-lama setelah beberapa bulan gitu ya, tapi tetap dikonsultasikan ke dokter ya. Jadi setelah beberapa bulan di terapi, lama-lama setelah kulitnya adaptasi gitu, jadi it's okay, it's fine. Tapi kalau kayak gitu, Dok, gimana kita ini bagi orang-orang atau remaja pada khususnya untuk memilih produk yang bagus kalau kayak gitu, Dok? Kayak tadi dokter bilang kayak cuaca juga mempengaruhi, terus air juga, kondisi sekitar juga. Terus gimana cara memilih produk yang bagus nih untuk kulit kita sebenarnya kalau kayak gitu? Ya jadi kalau produk sih sebenarnya nggak ada yang jelek atau yang bagus banget gitu ya. Jadi asal udah ada kandungannya ya, kandungannya terpenuhi seperti contohnya tadi saya bilang ada ceramide, ada hyaluronic acid, itu semua untuk melembabkan. Asal kandungannya sudah ada atau terpenuhi. Nah balik lagi sekarang ke tidak cocokan atau kecocokan, ya karena kita namanya manusia itu nggak ada yang sama satu sama lain ya. Jadi ada yang cocok sama ini, ada yang cocok sama itu, jadi nggak bisa disamain. Nah jadi inilah yang menjadi kendala ya kadang-kadang, karena produk-produk skincare sekarang kan udah merajalela ya, banyak banget jenisnya. Banget ya. Nah jadi kadang-kadang kemakan lah sama entah itu review dari sosial media atau temennya cocok diikut-ikutan gitu ya. Nah belum tentu temennya cocok, dianya juga cocok gitu. Nah belum tentu yang si selebgram cocok, kitanya cocok gitu. Benar-benar. Ya. Kadang-kadang juga produk mahal juga nggak menjamin juga ya, Dok ya. Dan kalau misalnya ngomong lagi ke gaya hidup, Dok, ke lifestyle. Tadi dokter udah menjelaskan kalau misalkan lifestyle itu juga mempengaruhi yang namanya kondisi dari kulit kita. Gimana kalau misalkan buat Viners ini yang mungkin lagi diet, terus juga lagi mengurangi konsumsi kayak misalkan nasi putih atau yang lainnya, gimana nutrisi yang masuk ke tubuh kita atau gizi-gizi yang masuk ke tubuh kita itu apakah juga mempengaruhi dari kondisi kulit kita sendiri itu, Dok? Iya. Jadi kalau remaja nih kan yang cewek-cewek terutama ya sering diet ya. Dietnya tuh tidak terpantau ahli gizi lagi ya. Mungkin diet sendiri ya. Iya, lihat di TikTok kayak gitu-gitu. Bisa ya, sering ya. Nah, jadi hati-hati kalau istilahnya kalau makanan atau nutrisi kita tidak terpenuhi ya, itu kulit itu cepet banget dia itu istilahnya kayak shrinking, kayak istilahnya kayak kusem gitu loh. Ya, jadi nggak sehat juga gitu. Jadi kalau diet lah yang sehat ya, tapi nutrisinya itu tetap terpenuhi. Nah kemudian jangan lupa itu air putih 2 liter per hari, itu penting banget ya kalau lagi diet. Nah kemudian selain pola makan, nah pada remaja nih kan sering begadang, sering kayak saya bilang tadi itu sering begadang. Nah itu pengaruh banget ke hormon ya. Nah jadi kalau sering begadang itu hormonnya jadi nggak stabil. Nah jadi kurang-kurangin lah begadang ya, kurang-kurangin nongkrong boleh tapi jangan sampai malam banget lah ya. Tuh benar. Atau enggak kurang-kurangin nunggu video call dari pacar kamu. Kalau udah malam tidur, nggak usah nunggu di video call. Karena biasanya kalau cewek-cewek nih, Dok, ini yang sepantarannya Agil ya, itu biasanya mereka nunggu di video call dulu sama pacarnya supaya bisa tidur. Bener nggak? Bener kan? Senyum-senyum di belakang itu berarti benar, Dok. Iya, jadi kayak gitu. Jadi kalau kita begadang itu namanya ritme sirkadian kita jadi kacau gitu. Jadi iya, jadi itu pengaruh ke hormon gitu. Jadi memang usia remaja itu pubertas juga ya. Nah, selain pubertas tambah lagi begadang, tambah pola diet kacau, lah udah ya ambiar ya jadinya kulit itu ya. Gitu, nggak kulit aja yang ambiar ya, mungkin organ-organ tubuh dalam yang kita nggak tahu gitu jadi ikut ambiar ya. Jadi
kita lagi bahasnya kulit, nah itu jadi pengaruhnya ke hormon, begadang, terus lifestyle ya, makanan, air putih itu penting banget. Oke, tapi kalau ngomongin tentang makanan nih dok, kira-kira makanan apa yang bagus sebenarnya untuk tubuh kita, apalagi untuk kulit? Mungkin kayak dari buah-buahan, mungkin apel mungkin, atau buah-buahan yang mengandung vitamin tertentu. Itu apa aja sih dok biasanya dok? Sebenarnya kalau makanan itu apapun yang ciptaan Tuhan alami itu bagus ya. Oke. Ya. Jadi buah-buahan apa aja yang asal kita konsumsi rutin dan apa namanya telaten tiap hari gitu ya. Itu yang tinggi kandungan vitamin C, vitamin E itu kan biasanya untuk kulit ya. Itu bagus untuk kulit. Nah, cuman kadang-kadang sekarang kan banyak sekali yang apalah minuman kolagen apa ya, yang bukan ciptaan Tuhan alami gitu ya. Ya mungkin boleh, mungkin sesekali, cuman diperhatikan lagi ya, jangan belinya itu kalau bisa hati-hati, karena sekarang marak banget juga minuman-minuman untuk kesehatan kulit gitu ya, atau snack untuk kulit lah sekarang udah macam-macam ya. Jadi kalau bisa itu ya makanan yang alami aja, yang ciptaan Tuhan gitu ya. Oke, kurang-kurangin bahan-bahan olahan Iya, lah ya. benar. Oke, baik. Mungkin selanjutnya tadi kita banyak banget ngebahas mengenai tentang kulit kering. Nah, sekarang mungkin kita bakal berlanjut kepada kerusakan skin barrier. Gimana sih, Dok, cara mencegah kerusakan skin barrier apalagi pada remaja sejak dini nih sebelum makin parah gitu, Dok? Nah itu seperti yang saya katakan tadi ya, kalau skin barrier nggak dirawat, jadi skin barrier ini kan lapisan yang paling luar dari kulit ya, fungsinya untuk menjaga. Nah kalau yang ngejaga kita aja udah rusak, gimana mau lebih dalamnya lagi gitu ya, lebih rusak lagi ya. Nah jadi kalau menjaga skin barrier itu wajib banget, kuncinya satu adalah pelembab. Ya, pelembab itu makanannya skin barrier, terutama ceramide ya. Itu makanannya skin barrier. Jadi kalau skincare rutin sehari-hari itu wajib pelembab. Yang kedua sunscreen. Karena apa? Karena sinar matahari, sinar UV itu sangat-sangat berbahaya bagi kulit kita. Gitu. Jadi sunscreen dan pelembab ini dua ini aja yang wajib. Jadi kalau kulit kalian sensitif atau istilahnya sekarang kan zamannya yang apa sih 10 step skincare Korea yang gitu-gitu ya, 5 langkah 10 langkah gitu ya, banyak tumpuk-tumpuknya banyak banget gitu, jadi nggak usah pusing. Pokoknya yang wajib itu adalah cuma dua, yaitu pelembab sama sunscreen. Gitu. Itu yang paling penting dua itu ya dok ya. Betul. Tapi apakah ada perbedaan dok antara kondisi kulit wajah menggunakan skincare atau tadi kayak pelembab dan juga sunscreen dan juga kondisi kulit di tubuh? Apakah itu sunscreennya harus beda, pelembabnya harus beda, atau sebenarnya ya bisa sama aja antara wajah dan juga tubuh kita? Sebenarnya kalau jadi sebenarnya harus dirawat sih ya, namanya semua kulit gitu sama aja ya. Cuman kadang-kadang ya, orang itu kan yang pertama kali kalau ketemu itu kan dilihat muka ya, wajah ya. Jadi mungkin yang lebih diperhatiin mungkin orang-orang wajah, gitu ya. Nah jadi memang perawatan wajah, kulit wajah itu memang kadang-kadang lebih spesial daripada kulit badan ya, gitu. Harusnya sih sama aja harusnya ya, cuman diperlakukannya sama gitu ya. Cuman memang kadang-kadang kalau istilahnya modalitas terapi atau perawatan itu lebih banyak fokusnya di wajah. Contohnya kayak facial, skin booster itu nggak ada facial badan, skin booster badan itu nggak ada ya, adanya yang untuk wajah gitu. Nah mungkin kalau untuk badan perawatannya sama sebenarnya, butuh pelembab, hidrasi itu wajib. Kemudian yang kedua itu sunscreen. Jadi sama-sama perlu itu. Jadi kalau nggak mau ribet merawat kulit badannya, itu cukup lotion itu sama sunscreen. Nah kalau wajah kan lain lagi nih ya, kadang-kadang pengen glowing, pengen yang ada memantulkan cahaya segala macam ya. Nah itu lain lagi, kalau wajah banyak sekarang ada. Tapi untuk produk sendiri sebenarnya sama aja antara tubuh dan wajah, atau soalnya kan sekarang kayak banyak banget yang membedakan. Ini produk wajah sendiri nih, produk untuk badan nih sendiri nih. Tergantung dari produknya. Kadang-kadang memang ada yang bisa digunakan kulit dan wajah sekaligus. Cuman kadang-kadang ada yang cuman untuk jadi sebenarnya sih boleh-boleh aja. Yang mau dipakai di muka, ditaruh di badan juga boleh. Cuman pasti akan kurang nampol di badan. Karena gitu. Apa? Karena kulit wajah itu beda ketebalannya sama kulit badan. Jadi untuk muka itu nggak bisa produk yang terlalu keras ya. Kandungannya terlalu istilahnya iritatif gitu ya.
Nah, jadi kalau untuk badan dia perlu kandungan yang lebih nampol gitu, yang lebih keras. Oke. Nah, itu aja sih yang membedakan sebenarnya. Karena Oke, oke. ketebalan kulitnya beda. Karena ketebalan kulitnya itu tadi ya. Oke, baik. Nah, kalau misalkan Dok, ini untuk remaja, apabila masalah kulit kering kita itu udah parah banget, ada nggak sih kayak perawatan medis atau estetika yang bisa dilakukan kita-kita ini Dok? Iya, pastinya ada. Sekarang udah zamannya berkembang banget ya. Mungkin kalau dulu itu mungkin paling disuruhnya gunakan pelembab gitu ya, pakai pelembab rutin. Sehari bisa 5 kali juga nggak apa-apa pakai pelembab gitu ya. Nah, kalau sekarang itu udah canggih banget ya, yang namanya skin booster itu facial tuh macam-macam, udah ada yang melembabkan, membuat kulit menjadi kenyal gitu-gitu ya. Nah, jadi sekarang itu udah apa sih namanya, udah berkembang banget lah gitu. Jadi kalau untuk kulit kering itu seperti yang saya bilang tadi ya, kalau di apa namanya di klinik-klinik itu biasanya bisa dilakukan skin booster ya. Gitu itu bisa menghasilkan hidrasi yang cukup cepat hasilnya daripada menggunakan skincare, karena dia langsung ya pakai suntikan. Kalau skincare itu kan dia harus nembus permeabilitasnya istilahnya ya. Jadi kalau harus nembus ke kulit yang lebih dalam itu lama prosesnya. Oh gitu. Nah, jadi kalau pakai injectable suntikan itu lebih cepat hasilnya. Oke, oke, Gitu. oke. Tapi kalau ngomongin tentang menjaga kesehatan kulit kering ini Dok, apakah ada kayak kesalahan yang sering dokter lihat di pasien mungkin? Yang kesalahan-kesalahan yang biasanya sering dilakukan oleh orang-orang kebanyakan mengenai tentang perawatan kondisi kulit kering ini Dok? Mungkin ya itu ya tadi kesalahannya mungkin salah pilih skincare ya. Oke. Jadi nggak tepat. Jadi jenis kulit tiap orang itu kan beda-beda ya. Ada jenis kulit yang jenis kulitnya sensitif, oily, berminyak, acne prone segala macam. Jadi mungkin asal tembak gitu ya, tertarik iklan atau segala macam. Nah, kemudian akhirnya jadilah itu musibah ya. Nah, kemudian selain pemilihan skincare yang nggak tepat, over eksfoliasi ya. Nah, jadi over eksfoliasi sering pada remaja. Jadi tertarik dengan apa sih skincare yang mengandung AHA, BHA yang gitu-gitu ya. Oke, oke. Kemudian retinol. Nah, jadi over. Jadi eksfoliasi itu nggak boleh terlalu sering. Apalagi kalau di rumah ya, sekarang kan banyak produk-produk yang bisa dipakai di rumah segala macam. Sebaiknya apapun itu konsultasikan dulu ke dokter. Jadi biar tahu jenis kulit kalian apa, Oke. skincare yang tepat buat kalian apa. Oh, Gitu. jadi sebelum kita menggunakan skincare itu sebenarnya bisa konsultasi dulu ke dokter kira-kira Iya, benar. bahan apa aja yang cocok untuk kulit kita berarti Dok ya? Iya, jadi yang pertama tentuin jenis kulit dulu. Oke. Nah, tanya dokter ya, kalau kita nggak mau nebak-nebak sendiri, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Pertama jenis kulitnya kalian dulu apa, kemudian yang kedua baru skincare yang tepat buat kalian itu apa. Oke, jadi nggak perlu nyoba-nyoba lagi. Biasanya Iya, kan benar. banyak banget tuh remaja-remaja yang beli yang kecil biasanya itu Iya, travel size iya, katanya, iya, benar. dicoba-coba dulu, nggak cocok nanti ganti lagi, nggak Iya. cocok ganti lagi. Sebenarnya kalau kayak gitu malah bahaya sebenarnya Dok ya, coba-coba kayak gitu ya. Iya, kayak saya bilang tadi ya, musibah jadinya ya. Benar, 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 benar. Jadi kadang-kadang sering banget kita dokter-dokter itu kedatangan dokter kulit itu kedatangan pasien yang udah kena musibah duluan kulitnya ya, karena udah coba-coba segala macam ini itu. Jadi datangnya ke dokter pas udah musibah gitu. Oke, tuh Vinar. Jadi buat kamu yang mungkin lagi ya kulitnya lagi mengalami gejala sesuatu hal kayak gitu, mungkin bisa dikonsultasikan dulu ke dokter supaya kamu itu bisa membeli produk kulit yang cocok buat kulit kamu. Dan buat kamu juga ngingetin sekali lagi ya, yang pengen bertanya ke dokter Tari mengenai tentang masalah kulit kamu, kulit kering atau kerusakan skin barrier, itu juga bisa langsung aja WhatsApp Telegram di 0812-383-9100 atau bisa juga DM di Instagram di Phoenix Radio Bali. Tentunya kamu masih dengerin Agila Babil juga di sini di Check Up. Phoenix Radio Station masih ada Agila Babil di sini, Vinars masih di Check Up tentunya bersama Dokter Tari dan membahas mengenai tentang kulit kering dan juga masalah skin barrier atau kerusakan skin barrier. Dan sekarang buat kamu yang pengen bertanya Vinars, langsung aja tinggal WhatsApp Telegram di 0812-383-9100 atau bisa juga lewat DM di Instagramnya @Phoenix Radio Bali. Silahkan bertanya mengenai tentang masalah kulit kering atau kerusakan skin barrier, itu silahkan bertanya ya. Dan di sini udah dateng Dok, ini yang bertanya, ini ada Putu. Dia pengen bertanya, nih Dok, aku mau tanya dong, kalau misalkan nih muncul bintik-bintik atau bintil-bintil di kulit, ini bukan di muka tapi di badan, apakah ini masuk kategori penyakit Dok? Apakah itu wajar atau ada nggak sih teknologi buat menghilangkannya?
Oke, bintil-bintil itu yang mungkin perlu kita gali lebih dalam ya. Oke, Karena bintil itu banyak jenis kalau di penyakit kulit. Ada oke. bintil yang karena bakteri, karena virus, karena jamur ya. Jadi nggak bisa kita itu istilahnya menentukan terapi berdasarkan kata-kata bintil aja ya. Oh, ya, ya, Gitu. ya, ya, Jadi ya. mungkin kalau ada keluhan seperti itu bisa konsultasikan dulu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin terdekat ya. Oke, jadi tetap harus dikonsultasikan ya. Terus ada juga ini pertanyaan dari Ana. Dia bertanya, "Dok, ini saya kan punya tai lalat, tapi tai lalatnya tuh katanya tai lalat hidup gitu, Dok. Ini apakah itu menggunakan obat untuk menghilangkan tai lalat itu apakah baik? Itu kan ada, Dok, katanya obat yang bisa melunturkan tai lalat yang hidup itu. Apakah harus menjalani mungkin operasi, Dok, atau gimana?" Iya, mungkin di sini kalau saya tangkap tai lalat hidup itu mungkin dia tambah gede ya. Jadi dari awalnya mungkin kecil, mungkin sekarang itu dengan mungkin dalam jangka waktu 6 bulan sampai setahun itu mungkin bisa tambah besar. Nah itu mungkin dia jadi kok hidup nih gitu ya. Jadi muncullah istilah tai lalat hidup gitu ya. Nah jadi belum ada sampai sekarang itu obat oles ataupun cairan apapun itu yang bisa mematikan tai lalat hidup itu ya. Jadi yang namanya tai Oke. lalat itu untuk menghilangkannya modalitas terapinya itu ada yang namanya electrocauter, ada yang namanya eksisi nefus ya. Jadi kalau electrocauter itu bedah listrik pakai alat, kemudian kalau yang eksisi nefus itu dibedah, istilahnya diangkat tai lalatnya. Oke. Kemudian dijahit gitu. Oh gitu. Berarti kalau misalkan orang-orang yang make kayak obat-obat oles terus katanya tiba-tiba tai lalatnya lepas, itu sebenarnya itu gimana, Dok, kalau kayak gitu? Sebenarnya gimana? Itu kan salah satu tindakan yang agak berbahaya juga ya. Maksudnya Oke. itu bahannya yang dipakai itu jelas bukan kandungan obat yang ringan ya, pasti obat keras ya. Jadi daripada kita coba-coba terus akhirnya muncul efek samping yang tidak diinginkan, sebaiknya konsultasi dengan dokter. Kalau seperti itu. Oke, berarti tetap harus dikonsultasikan dulu Iya. ya. Oke, dan ini mungkin ada pertanyaan dari Krisna. Dok, mungkin ada nggak sih cara mudah selain tadi menggunakan mungkin skincare atau sunscreen atau lotion untuk menjaga kelembapan kulit? Apakah menggunakan air saja, cuci muka setiap hari itu bisa, Dok, sebenarnya? Iya, jadi cara mudah ya. Kalau air jelas nggak bisa ya, karena Oke. air partikelnya itu nggak bisa istilahnya nembus sampai kulit bagian dalam ya. Dia mungkin ngebersihin bagian luar kulit aja bisanya. Oke. Nah, jadi kalau cara mudah nih saya kasih cara instan ya. Oke, Jadi untuk kulit kering itu cara mudahnya adalah skin booster ya. Skin booster yang mengandung hyaluronic acid. Jadi Oke. ya, jadi itu sangat ampuh. Tapi harus ya tahan ini ya, tahan jarum ya. Oh iya iya iya, oke Karena oke itu oke. disuntikan ke wajah. Oh. Gitu, disuntikan. Tapi nggak usah khawatir karena sebelumnya pasti dianestesi dulu wajahnya. Oke. Jadi kurang lebih pain tolerance-nya itu nggak harus yang tinggi-tinggi banget lah. Jadi masih bisa ditoleransi kok ininya, Oke oke nyarinya. oke, baik. Nah, selanjutnya, Dok, ini ada dari Tresna. Dia bilang base perawatan paling baik itu sebenarnya apa, Dok? Apakah double cleansing kah cukup dengan sunscreen, Dok? Eh, nah, jadi basic skincare yang saya katakan tadi ya. Jadi yang basic, paling basic itu yang wajib adalah 1 pelembab, 2 sunscreen. Nah, kalau untuk double cleansing itu boleh-boleh aja. Oke. Saya saranin kalau double cleansing itu saat menggunakan ini ya, make up yang tebel gitu, mungkin habis kondangan pakai foundation yang nempel banget, yang tebel banget make upnya, kemudian habis seharian gitu di kena debu atau di outdoor gitu ya. Nah itu wajib double cleansing ya. Jadi double itu apa? Jelas 2 ya, jadi bukan single atau triple ya. Kalau double kan 2 ya. Jadi yang pertama base-nya itu base oil ya, Oke. cleansingnya itu yang base-nya oil. Udah banyak juga sekarang yang dijual bebas cleansing base oil. Kemudian yang kedua base-nya water. Jadi udah banyak juga ya dijual micellar water kayak gitu ya. Jadi itu lebih istilahnya lebih ngangkat ya, make up dan kotoran segala macam. Kemudian baru dibilas pakai sabun, air dan lain-lain. Kemudian, nah yang wajib yaitu cuma 2 pelembab sama sunscreen. Tapi Oke. kalau mau ada ditambahkan lagi sesuai keluhan kulit, misalnya ada keluhan jerawat segala macam,
mau pakai serum segala macam. Nah, itu boleh konsultasi dulu ke dokter ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dok. Ini dari, wah namanya pakai huruf Jepang lagi, nggak tahu nih namanya. Ini Aishiteru aja namanya ya. Ini dia mau bertanya, kalau misalkan jerawat karena hormon itu cara sembuhinnya gimana ya dok? Sebelumnya aku itu jarang banget jerawat, tapi setelah punya anak dan lagi menyusui itu jerawat jadi muncul terus. Padahal udah pakai skincare untuk jerawat tetap aja nggak ngaruh. Apa kalau ke dokter estetika itu bisa diatasi atau nunggu hormonnya normal lagi? Iya. Nah, jadi ini yang sangat sering terjadi ya pada ibu-ibu nih, terutama yang baru habis lahiran, lagi menyusui. Nah, itu yang namanya kita habis melahirkan itu terjadi perlonjakan hormon yang drastis ya. Dari hormon yang tinggi kemudian begitu blast bayinya keluar itu langsung drastis turun hormonnya. Nah, terjadilah goncangan ketidakstabilan hormon ya. Oke. Nah, jadi itu yang bisa menyebabkan muncul keluhan seperti jerawat, melasma atau flek, rambut rontok, dan lain-lain. Nah, jadi sangat disarankan kalau ada keluhan seperti ini segera konsultasikan dengan dokter spesialis kulit, kelamin, dan estetik terdekat. Karena solusinya pasti ada. Oke, jadi sebenarnya nggak perlu sampai nunggu hormonnya normal dulu sebenarnya ya? Iya, tidak usah ditunggu. Jadi lebih cepat diatasi lebih baik. Oke, terima kasih dokter. Mungkin terakhir ada yang ingin dokter sampaikan mungkin kepada Viners yang lagi mendengarkan hari ini mengenai tentang kulit kering atau mungkin kerusakan skin barrier tadi dok? Iya boleh. Jadi untuk Viners yang lagi mendengarkan acara check up ini, jadi yang penting itu di rumah ya harus menggunakan skincare yang berbasis atau sesuai dengan jenis kulit kita ya. Kemudian yang wajib itu sebenarnya hanya 2, pelembab dan sunscreen ya. Jadi mau masalah kulitnya apapun, mau berjerawat, mau berminyak, mau flek, mau apapun itu jangan dilewatin pelembab dan sunscreen ini gitu. Oke, ada lagi dok? Mungkin itu aja sih. Oh itu aja. Oke, terima kasih dokter Tari atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih udah ngobrol sama Agil, banyak banget insight yang Agil dapetin juga Vinars pada sore hari ini. Dan buat kamu juga jangan lupa untuk selalu mendengarkan Check Up yang masih bekerja sama tentunya dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mahasaraswati. Setiap hari Jumat dari jam 5 sore sampai jam 6 sore. Sekarang Agil Ababilnya pamit pulang. So keep your imagination and always try to make it come true. Sayonara.